Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Wahyudi, mahasiswa Stikom Al Khairiyah Cilegon, semester 6 kelas A reguler sore. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau mereview materi yang pernah saya pelajari, itu yang saya pahami, insya Allah mudah-mudahan bisa dipaparkan gitu ya. Sedikit atau banyaknya semoga teman-teman bisa menyimak dan mengingat kembali materi yang sudah dipelajari di perkuliahan tentang pemrograman berorientasi objek. Dan sebelum melanjut ke materi, sedikit saya memaparkan apa itu tentang DLP. Kira-kira DLP itu apa itu gambarannya ya. Jadi menurut pengertiannya, DLP itu suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang suatu program gitu. Jadi bentuk dari rancangan program ya, teman-teman bisa dibuat di aplikasi DLP itu sendiri gitu. Selanjutnya untuk kegunaan DLP itu sendiri itu apa saja? Ada yang pertama untuk membuat aplikasi Windows, selanjutnya untuk merancang aplikasi dari program berbasis grafis gitu. Selanjutnya untuk membuat program berbasis jaringan juga, dan yang terakhir membuat program net gitu, yang berbasis internet gitu. Oke, selanjutnya untuk keunggulan DLP. Apa sih keunggulan DLP itu? Yang pertama sebagai pengembangan aplikasi sendiri di DLP itu sendiri, dan di dalamnya terdapat menu-menu. Dan selanjutnya kegunaan dari DLP itu sendiri itu kira-kira apa saja gitu ya. Yang pertama untuk kegunaannya sebagai pengembangan aplikasi pada DLP itu sendiri gitu ya, yang di dalamnya terdapat menu-menu yang sangat mudah gitu, sangat mudah kita gunakan, atau untuk membuat suatu project itu mudah, sangat mudah. Dan selanjutnya yang terakhir itu keunggulannya proses komplikasinya cepat ya, tidak lambat gitu. Jadi itu teman-teman gambaran tentang DLP ya. Selanjutnya tentang program berorientasi objek. Yang pertama itu ada tipe data. Apa sih itu tipe data? Yaitu aturan dalam DLP untuk menentukan jenis dari sebuah variabel gitu ya. Apa sih dari tipe data itu? Yang pertama disebutkan integer, ada integer, terus ada real, ada juga boolean, dan juga satu lagi ada string. Di sini untuk penjelasannya sedikit ya. Untuk integer itu mempunyai nilai bilangan bulat, dan selanjutnya real itu untuk variabel yang mempunyai nilai pecahan desimal, dan boolean itu nilainya true dan false, dan satu lagi string itu untuk menyatakan karakter atau tulisan ya. Dan selanjutnya tentang operator. Operator itu apa sih? Kalau disebutkan operator itu ada tambah, kurang, kali, bagi ya. Kalau untuk penjelasannya sih seperti bentuk penugasan pada ekspresi ya, pada ekspresi program, yaitu tadi seperti tambah, kali, bagi, kurang, terus div, mod. Div itu apa? Div itu pembagian bilangan bulat ya, seperti contoh 7 div 2 berarti 3 ya, lebihnya itu nggak usah dimasukkan. Nah kebalikan, kalau lebihnya itu kebalikan dari mod. Mod itu sisanya dari hasil pembagian. Contohnya 7 mod 2 berarti sisanya yang bisa dibagi adalah 6/3, berarti lebihnya 1. Nah selanjutnya ada operator logika. Apa itu? Jadi operator logika itu operator logika yang menghasilkan nilai true dan false. Jadi hasilnya itu akan ketahuan gitu, nilai true dan false saat digunakan. Ya itu tadi teman-teman sedikit penjelasan tentang materi yang saya pahami ya. Dan selanjutnya kali ini saya akan mencoba membuat suatu program ya di DLP
Saya akan mempraktikkan pengoneksian database melalui program Microsoft Access ya. Dari DLP dikoneksikan, dari Access dikoneksikan ke DLP, sama aja ya. Oke, kita simak ya programnya. Sekarang kita akan mengoneksikan database-nya dengan control panel. Kita buka control panel. Nah, setelah sudah buka control panel, kemudian cari administrative tools. Kita buka ya, klik 2 kali. Kemudian kita cari ODBC data source ya. Seandainya kalau ada database-nya, kita hapus dulu ya. Kemudian nanti kita buat yang baru. Pilih formatnya MDB ya. Nah, untuk nama database-nya di sini saya akan buat DB Academic ya. Nah, kemudian select dan pilih database-nya di folder mana gitu. Lalu dipilih, lalu oke saja. Terus oke, lanjut. Nah, itu berarti sudah ada database-nya. Nanti akan terkoneksikan begitu. Nah, setelah itu nanti kita tinggal buka DLP-nya, program DLP-nya kita akan buat yang sudah terkoneksikan begitu. Nah, setelah sudah terbuka, kita buat dari Ado koneksinya ya, Ado connection. Setelah itu tinggal di database name-nya itu pilih DB Academic. Nah, itu sudah terhubung. Nah, kemudian untuk from loginnya kita isi SYDBA dan passwordnya diisi ya. Nah, untuk tabelnya kita pilih tabel mahasiswa dan aktifnya dijadiin true. Nah, ini nanti bisa tampil begitu ya. Nah, setelah itu kita select dan diisi ya, diisi tabelnya, add files, baru di select all. Kemudian ini nanti ditarik aja ya, dan ini sudah otomatis langsung muncul ya. Ini karena sudah terkoneksikan dari database aksesnya itu ya. Nah, tinggal diatur aja ini posisinya, disesuaikan. Selanjutnya dirapihkan. Dan jika sudah, setelah itu kita butuh data grid-nya ya. Nah, ini untuk menampilkan isi dari database itu sendiri. Nah, itu selanjutnya untuk data source-nya kita cari data source 1 ya, masih kosong karena database-nya belum ada isinya. Kemudian kita cari inputannya ya, perintah-perintahnya untuk diolah gitu. Nah, di sini ada tambah, kurang, next, hapus, ulang gitu. Menunya sudah tersedia ya. Ini DLP lebih dimudahkan ya, menunya sudah tersedia gitu. Kemudian kita tambahin button ya untuk dijadikan close keluar. Ya, ini untuk rumusnya, codingnya adalah close. Nah, ini sudah, tinggal di run lalu diisi database loginnya, SYSDBA dan passwordnya Mr. K. Setelah itu oke, baru deh muncul tampilan runnya. Nah, nanti di sini kita langsung isi saja untuk ditambahkan ke database-nya. Nah, saya isi ya. Untuk name-nya ini name saya. Selanjutnya nama mahasiswa Juli Wahyudi dan tempat lahir Serang, dan tanggal lahirnya juga diisi, disesuaikan sesuai biodata mahasiswanya. Dan ini teknik informatika. Selanjutnya semester 6 dan kelasnya kelas A ya. Nah, kalau udah diisi kita checklist aja ya penginputannya gitu, dan setelah sudah diinput langsung close juga bisa keluar. Nah, itulah program yang sudah saya pernah pelajari begitu ya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan yang sudah saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menyimak dan bisa mempraktikkan gitu ya, dan bisa mengingat kembali apa yang sudah dipelajari di perkuliahan PBO.
Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.